Shalom, berjumpa kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak yang Ibu kasihi, yang Ibu cintai, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri. Baiklah, nama Ibu Maria Endang Iswanti. Ibu mengajar di Sekolah Kristen Dharma Mulia, Jalan Raya Nduku Kupang Barat, nomor 50. Hari ini kita akan belajar apa ya? Kita belajar untuk kelas 5, pelajaran 10. Susah atau senang, tetap melayani. Tunggu dulu, Ibu punya pantun loh buat kita semua. Mau dengar? Oke, pasti mau dengar. Sudah penasaran kan? Sabar dong. Pantunnya begini. Buah stroberi, buah murbei, mengandung banyak vitamin dan bergizi. Jadi anak Tuhan harus tahan uji. Susah atau senang, tetap melayani. Oke, biarlah pantun ini membuat kita semakin semangat, antusias untuk mau belajar. Kita lanjut ya. Sebelum kita masuk, kita mau menyanyi dulu bagi Tuhan, memuji Tuhan dulu supaya kita semangatnya semakin berkobar. Oke, pakai gerakan ya, sama Ibu ya, sama Bu Endang kita nyanyi sama-sama. Oke, siap? Yang di depan Ibu, yang di rumah kita mau bergerak bersama-sama ya, supaya kita ada sukacita. Oke, siap? Coba berdiri semua, berdiri. Ibu tunggu sampai semuanya siap betul. Oke, pinter. Terima kasih anak-anak. Kita mau nyanyi ya, siap? Oke, musik.
Kita berdoa. Kita berdoa anak-anak semuanya. Ibu akan pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami boleh berjumpa dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Tuhan Yesus pimpin dari awal sampai akhir, supaya setiap yang dijelaskan oleh Ibu boleh menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi dasar bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan dengar cerita ya. Ceritanya Ibu hari ini punya cerita. Ada seorang pelayan dan seorang pembeli. Ya. Pembeli apa ya dan pelayan apa ya? Penasaran kan? Kita lihat. Wow, baju, pakaian. Iya, siapa di sini atau yang di rumah pernah membeli pakaian? Pasti ya, apalagi kalau mau menyambut Natal, menyambut hari libur ya, atau hari-hari tertentu kita kepingin beli pakaian ya. Mungkin di toko-toko besar atau di toko-toko swalayan atau di toko yang kecil kita bisa beli. Ya, di sini kita akan melihat tokonya. Lah, pembelinya di sini anak-anak, ada yang anak-anak, ada yang dewasa, ada yang sudah tua, ada yang oma-oma, ada yang berkelas, ada yang biasa ya. Kita akan kembali dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Tunggu di sini saja. Oke anak-anak, kita kembali lagi bersama Ibu dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Tadi Ibu sudah punya cerita, cuman belum selesai. Ibu akan sambung ya. Dalam cerita ini ada pembeli. Ya, pembelinya itu macam-macam seperti Ibu tadi ceritakan. Ada orang tua, ada anak-anak, bahkan ada orang yang berkelas ya. Ada yang berduit banyak ya. Dan satu lagi ada seorang pembeli. Perhatikan pembelinya. Pembelinya orang biasa, anak-anak. Pembelinya seorang yang dibilang compang-camping pakaiannya. Ya, masuk ke dalam toko, dia pilih baju, dia lihat baju, dia ganti bajunya berkali-kali. Sampai mungkin bisa 3-4 pakaian yang dia coba. Tapi ternyata dia tidak jadi membeli. Perasaannya bagaimana ya seorang penjual ini yang memiliki toko ini? Tapi beda. Apa yang kita pikirkan beda dengan yang terjadi. Ketika ada seorang yang compang-camping itu masuk memilih pakaian dan mencoba hampir 3-4 baju, tidak jadi dibeli. Seorang pelayan ini berkata, saya harus sabar, saya harus melayani siapapun yang datang ke tempat ini, entah itu orang kaya, orang biasa, anak kecil, orang tua, saya harus tetap melayani. Nah, meskipun tidak jadi membeli pakaian, tetapi saya harus melayani. Ya, anak-anak yang Ibu kasihi, kadang-kadang apa yang di dalam hati kita yang timbul seolah-olah menjengkelkan orang seperti ini. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan orang yang menyakitkan kita, kita harus tetap sabar. Ada firman Tuhan loh yang berbicara bagi kita siang hari ini, 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Apa? Ayo bunyinya. Baca pelan-pelan saja ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal.
sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan, pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sekali lagi, pelan-pelan, kalau bisa dihafalkan loh. Ya anak-anak ya, dihafalkan. 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Firman Tuhan sudah berkata seperti itu. Kalau hari ini anak-anak sudah siap Alkitabnya, coba dicek di Alkitab, bunyinya sama. Ya, lakukanlah tugas pelayanannya. Ya, anak-anak yang Ibu kasihi, kita lanjut ya. Nah, ini kisah yang tadi sudah kita baca. Ada satu tokoh yang ada di dalam Alkitab bernama Timotius. Siapa Timotius? Penasaran kan? Kita akan lihat siapa Timotius. Yang pertama kita lihat Timotius adalah seorang muda memimpin jemaat dengan seorang diri. Nah, ya, kalau masih muda memimpin jemaat itu pastinya lebih dari 2 loh anak-anak ya. Kalau seperti teman-teman anak-anak di kelas jadi ketua kelas, bisa memimpin teman-temannya. Ini Timotius yang masih muda, dia diberi kepercayaan untuk memimpin. Ya, kita lanjut ya. Pada masa itu ada ajaran-ajaran yang tidak benar disebarkan oleh orang-orang yang jahat. Bayangkan kalau seperti hari-hari ini, kalau kita katakan hoax ya, kabar hoax, wah, rasanya telinga kita ini udah terbuka ya dengan kabar-kabar yang tidak mengenakan ya. Bahkan ini kabar yang tidak benar ya. Kita lihat lanjut. Ada orang yang mau mendengar nasihat, ada yang tidak mau mendengar nasihat. Ya. Ada yang mau mendengarkan anak-anak. Ketika Timotius memberikan nasihat kepada jemaatnya, ada sekelompok orang yang tidak mau mendengar, ada sekelompok orang yang mau mendengar. Bagaimana perasaannya? Ayo, kalau anak-anak bercerita tidak diperhatikan, tidak didengarkan, bagaimana perasaannya? Ada yang sakit hati kan? Tapi Timotius tidak. Timotius tidak mengalami sakit hati. Dia malah justru maju melayani. Tadi seperti di awal Ibu sudah katakan, susah atau senang tetap melayani ya. Apapun situasinya tetap melayani ya. Didengarkan atau tidak didengarkan tetap melayani ya. Kadang-kadang kita ditolak, bahkan dihina, kamu sok rohani ya. Tidak masalah ya, kita tetap melayani. Oke. Bahkan ada orang yang tidak peduli, cuek. Ah, kamu ngomong apa? Ya, aku tidak mau dengar, telingaku panas gitu ya. Ya, biasanya kalau kita yang dengar yang baik-baik itu susah untuk masuknya. Tetapi kalau kita dengar yang hoak-hoak, berita yang tidak benar, itu cepat sekali. Ya. Oke, mari kita belajar dari kisah Timotius. Timotius orang muda yang dipakai Tuhan dalam situasi yang sulit. Kalau situasinya mudah gampang ya, tetapi kalau situasinya sulit ya perlu kesabaran, perlu ketekunan. Seperti tadi Ibu katakan tadi. Oke, ya anak-anak jangan kemana-mana ya. Nanti Ibu akan bahas lebih dalam lagi di topik berikutnya ya, di lanjutannya ya. Jangan kemana, tetap di sini ya anak-anakku. Oke. Oke, masih bersama dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku. Kita lanjutkan ya kisah Timotius.
Pada waktu itu keadaannya makin parah, hidupnya justru semakin buruk bukan semakin baik. Tetapi Timotius tetap bersabar. Kita belajar 2 hal ya dari Timotius. Yang pertama, nah ini Timotius orangnya muda, tapi Timotius tidak sendiri, dibimbing oleh seorang rasul namanya Paulus. Yang pertama menguasai diri, yang kedua sabar menderita. Oke. Timotius sabar menghadapi setiap tipe karakter orang-orang yang ada di sekitar Timotius ya. Walaupun masih muda loh ya, tapi Timotius tetap sabar. Dan Timotius bisa menguasai diri, tidak membalas. Walaupun Timotius mungkin dicuekin, tapi Timotius tidak membalas dengan cuek ya. Timotius tetap sabar ya, tetap menghargai siapapun. Oke, kita lanjut. Melayani dalam susah dan senang. Melayani tentunya mempunyai arti sendiri, membantu menyiapkan apa-apa yang diperlukan seseorang. Ini bukan pekerjaan yang mudah loh anak-anak, pekerjaan yang perlu kerendahan hati, karena melayani harus posisinya lebih rendah daripada yang dilayani. Oke. Contoh melayani. Contoh melayani, masih tetap tersenyum, semangat ya. Ini di rumah menjaga adik, menjaga kakak yang punya adik ya. Nih seorang perawat atau dokter di rumah sakit melayani. Seperti ini melayani ya, orang tua, ya ibu-ibu sudah lansia, sudah tua. Nih anak-anak bisa melihat contoh-contoh melayani. Bisa juga di restoran, seorang pelayan melayani seorang pembeli dengan sabar, dengan tersenyum. Ya, pasti kalau kalian ke restoran tidak mungkin kan pelayannya cemberut. Makan apa tuan? Makan apa bu? Tidak, pasti dengan tersenyum. Permisi, mau makan apa? Iya, begitu. Oke, nih banyak contoh-contohnya. Saat ini Ibu akan jelaskan lagi, keadaan susah dan senang memang tidak mudah melayani banyak orang. Ketika kita berbuat benar, malah dinilai seolah-olah mencari perhatian. Nah, contohnya akhir-akhir ini kan karena ada virus, pandemi, kita harus memakai masker, menjaga jarak, menjaga kerumunan, bahkan menghindari ya. Kita harus cuci tangan. Nah, ada orang-orang teman kita mungkin tidak perlu, tetapi kita tetap lakukan yang baik ya. Kita lakukan protokol kesehatan, bukan kita sok bersih, tidak, tapi kita lakukan ya. Oleh karena itu kita lebih memilih biasanya untuk dilayani ya. Ingat waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Ibu bawa salib di sini, Tuhan mati buat kita ya, buat kita semuanya ya. Tuhan melayani kita ya. Tuhan tidak ingin dilayani, tapi Tuhan melayani kita supaya kita anak-anaknya mendapatkan hidup yang kekal. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Kita lanjutkan sikap melayani sebagai anak. Yang pertama, ketika di rumah, menghormati dan membantu orang tua, itu melayani anak-anak. Belajar menghargai yang lebih tua atau yang lebih muda. Mungkin punya adik atau kakak, kita hormati. Atau nenek atau kakek di rumah, kita hormati ya. Karena itu satu bentuk pelayanan di rumah. Hari-hari ini ketika kalian belajar dari rumah, kalian harus bisa menghormati, melayani siapapun ya. Baik. Sebagai siswa di sekolah, nah, nanti kalau kalian sudah masuk sekolah, kita melayani dengan cara menghormati guru, kepala sekolah, bahkan semua warga sekolah kita hormati, tidak pandang bulu, entah itu pekarya atau pesuruh atau Pak Satpam, siapapun kita hormati ya. Lalu mengikuti pembelajaran dengan baik, mengasihi teman-teman, boleh berbagi ya. Mungkin temannya yang tidak membawa pensil atau penghapus, jika pinjem boleh, kita mau berbagi ya. Kita lanjutkan. Tetap melayani loh ya.
Apapun keadaannya, seorang pengikut Kristus harus tetap melayani, melakukan pelayanan dengan berbuat baik dan benar terhadap sesama. Contohnya, nih tadi Ibu sudah jelaskan kan, pakai masker. Ini lagi, saat pandemi ini kita diharapkan mau mendengarkan peringatan dan aturan yang ada. Kalau keluar rumah kita harus pakai masker. Kalau sudah dari luar kita harus cuci tangan, ya tidak langsung ambil makanan, tidak langsung tidur, tapi kita harus cuci tangan. Mungkin juga perlu cuci kaki, ya pakai masker dan kita menghindari kerumunan anak-anak. Ya, oleh karena itu kita belajar di rumah supaya kita lebih sehat, lebih aman. Ya, tetaplah melayani ketika kita tidak disukai. Ya, bahkan dalam keadaan senang maupun susah kita tetap melayani. Itulah kesimpulannya. Nah, sekarang penugasannya kerjakan di rumah ya. Penugasannya kalian ada gambar di situ, dilihat. Ya, ada 6 gambar. Ibu punya 6 gambar di situ. Tolong dijelaskan jenis pelayanan yang dilakukan. Ya, dengan kata-kata sendiri tentunya, boleh dibantu oleh orang tua, boleh, tapi yang menulis anak-anak sendiri ya, harus mandiri, belajar sendiri. Sudah kelas 5, sudah pinter semuanya, anak Surabaya hebat-hebat ya. Oke, yang pertama, kedua, ketiga pasti tidak sulit, mudah tentunya. Oke, di situ ada gambar-gambar yang menarik dan bisa dijelaskan di situ. Ibu ambil pelayanannya bisa di rumah, itu ada di panti asuhan, ada di mungkin nanti kalau sudah tidak pandemi masuk gereja ya. Ada yang di rumah dengan adiknya ya, bermain dengan adiknya ya. Oke, pelayani juga bisa berdoa buat keluarga ya, supaya sehat, berdoa selalu ya. Ibu percaya kita semua akan diberkati dengan pelajaran hari ini dan tetap semangat ya. Tetap dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Oke, anak-anak, Tuhan memberkati.